Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 dengan materi mengasah kreativitas dengan cerita pendek. Sebelumnya, saya ingatkan agar kalian selalu menjaga semangat meski harus belajar di rumah. Jangan lupa, protokol kesehatan selalu dijaga apabila kalian harus pergi keluar. Pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Semoga doa kita dikabulkan dan kita dimudahkan dalam segala urusan, mendapat ilmu yang bermanfaat, dan menjadi orang yang saleh. Anak-anakku, pelajar hebat di seluruh Nusantara, mari kita mulai dengan mengasah kreativitas dengan cerita pendek. Kita mulai dengan definisi, pembedaan, dan ciri-ciri teks cerpen. Kemudian kita lanjutkan nanti dengan struktur dan aspek kebahasaan. Untuk definisi dan pembedaan serta ciri-ciri teks cerpen, nanti kita mulai dengan definisi cerpen, pembedaan cerpen, kemudian ciri-ciri cerpen. Ada definisi cerita pendek. Kali ini kita ambil 3. Yang pertama, dalam teori pengkajian fiksi, karangan Burhan Nurgiantoro dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Menurut H.B. Yasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Pendek dibedakan menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan panjang pendeknya. Yang kedua, berdasarkan tema dan isi. Berdasarkan panjang dan pendeknya, cerita pendek dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, cerpen sangat pendek atau short story. Yang kedua, cerpen panjangnya sedang atau middle short story. Yang ketiga, cerpen panjang atau long short story. Berdasarkan tema dan isi, cerpen dibagi menjadi 3. Yang pertama, cerpen anak, yang kedua, cerpen remaja, dan yang ketiga, cerpen keluarga. Seperti apakah sebuah cerita yang disebut cerita pendek? Inilah ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. 3, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. 4, terdapat konflik, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Yang kelima, perwataan tokoh dilukiskan secara singkat.
Cerpen disusun atau dibangun dengan pola tertentu. Struktur teks cerpen yaitu yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga adalah resolusi. Orientasi mencakup pengenalan tokoh dan setting. Contohnya adalah sebagai berikut. Ara adalah nama panggilanku. Nama panjangku adalah Cemara. Bapak yang memberiku nama Cemara. Aku mempunyai seorang ibu yang sangat baik. Aku juga mempunyai kakak. Kakak perempuan yang cantik dan baik. Walaupun ia terkadang suka marah. Komplikasi memuat problem atau pokok persoalan yang ada dalam teks. Konflik mulai bermunculan dan jalan cerita akan dimulai pada bagian ini. Contohnya adalah sebagai berikut. Aku bersyukur karena diberi keluarga yang harmonis dan serba berkecukupan. Namun, kondisi menjadi berbalik ketika rekan kerja Bapak mengkhianati Bapak. Seluruh aset perusahaan dan harta pribadi keluarga kami berhasil direbutnya. Kondisi ini membuat aku dan keluarga pindah ke desa, di rumah peninggalan kakek. Rumahnya kecil, kalau hujan sering bocor. Letaknya di tengah sawah. Hampir tidak ada yang dibanggakan dari rumah peninggalan kakek itu. Bukan seorang bapak namanya kalau putus asa di tengah kondisi ini. Bapak selalu menghibur dan mengayomi kami di tengah kondisi yang sangat jauh berbeda dengan yang dulu. Bapak selalu tersenyum dan mengatakan bahwa Bapak akan berusaha untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Bapak selalu terlihat tegar dan penuh memuat jalan keluar atau pemecahan konflik yang diceritakan pada bagian komplikasi. Bagian ini menceritakan kejadian yang hampir berakhir. Bapak sudah memulai kembali usahanya. Walaupun setiap hari Bapak berangkat sangat pagi, pulang larut malam, dan selalu kelelahan. Tapi semua itu Bapak lakukan untuk menepati janjinya kepada kami, untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Dan benar, hasil memang tidak mengkhianati usaha. Perlahan-lahan, Bapak mampu mengembalikan apa yang pernah hilang di keluarga kami. Kami sangat mencintai Bapak, sayang sekali sama Bapak. Terima kasih Bapak. Kebahasaan dalam teks cerita pendek. Yang pertama, penggunaan kata ganti orang dapat dilihat dari sudut pandang yang digunakan. Contoh kata ganti orang: saya, kamu, dia, mereka, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Contoh, saat itu, ketika hujan turun, kala mentari, sepenggalah naik. Yang ketiga, pemilihan kosakata atau penggunaan kata khusus. Kata khusus adalah kata dengan ruang lingkup sempit. Contohnya, singgah, mampir, berkunjung merupakan kata khusus dari kata umum mendatangi. Yang keempat, penggunaan uraian deskriptif yang terperinci. Itu berarti menggambarkan sesuatu dengan sejelas-jelasnya sehingga membuat pembaca terbawa suasana. Contohnya, lava berasal dari perut bumi yang keluar meleleh melalui puncak gunung. Lava tersebut
berwarna merah, menyala, dan panas seperti api. Yang kelima adalah penggunaan gaya bahasa atau majas. Contohnya, majas personifikasi misalnya. Angin membelai wajah. Anak hebat di seluruh Nusantara, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang teks cerita pendek. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya tentang penyusunan teks cerita pendek. Semoga bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.